Apakah Anda tahu bahwa lebih dari 50% pria di atas usia 60 tahun mengalami penurunan vitalitas yang seringkali bukan hanya karena usia, tetapi karena kekurangan nutrisi yang sangat spesifik? Seberapa sering Anda mendengar keluhan, "Saya cepat lelah, performa saya menurun, dan energi seperti hilang ditelan bumi"? Yang mengejutkan, banyak pria mengira ini adalah takdir yang tak terhindarkan. Padahal, akar masalahnya seringkali bisa diselesaikan dengan hanya memastikan 3 vitamin penting ini terpenuhi. Ini bukan tentang obat kuat. Ini tentang memulihkan fondasi kesehatan agar mesin tubuh Anda bekerja optimal lagi. Kita berbicara tentang pria 60 tahun ke atas, usia di mana semangat masih menyala, tetapi tubuh mulai menuntut perhatian ekstra. Penurunan fungsi ereksi, kelelahan kronis, dan hilangnya gairah hidup. Ini adalah masalah nyata yang sangat mempengaruhi kualitas hidup dan hubungan. Banyak yang mencoba solusi instan tanpa menyadari bahwa sistem vaskular dan hormonal yang mendukung vitalitas itu sendiri sedang kekurangan bahan bakar dan perlindungan. Kekurangan vitamin ini bukan sekedar menyebabkan kelelahan biasa. Ia secara harfiah menghambat sirkulasi darah, merusak saraf, dan melemahkan produksi testosteron Anda secara diam-diam. Kali ini perkenalkan saya Dr. Maria, seorang dokter spesialis urologi yang berdedikasi dan telah berpengalaman selama 20 tahun dalam menangani kasus-kasus kompleks seputar vitalitas pria. Selama 2 dekade, saya telah melihat bagaimana mitos dan kesalahpahaman tentang kesehatan pria lanjut usia menghambat banyak pasien untuk mendapatkan kembali kehidupan yang mereka inginkan. Vitalitas pria adalah orkestra yang kompleks, membutuhkan konduktor atau hormon, dan musisi yang sehat atau pembuluh darah dan saraf. Ketika orkestra ini terganggu, hasilnya adalah penurunan energi dan performa yang terasa sangat frustrasi. Berangkat dari pengalaman klinis yang mendalam, saya ingin menegaskan bahwa vitalitas sejati pada usia 60 ke atas bukanlah keajaiban, melainkan ilmu nutrisi terapan. Masalah yang sering saya temui di ruang praktik adalah fokus yang keliru. Pasien datang mencari solusi instan, padahal solusi jangka panjang terletak pada perbaikan internal. Jika Anda memiliki truk yang mogok, Anda tidak hanya mengajar bannya, Anda memeriksa mesin, bahan bakar, dan oli. Untuk pria, 3 vitamin yang akan kita bahas ini adalah bahan bakar dan oli premium yang dibutuhkan mesin vitalitas Anda untuk kembali prima. Saya akan memberikan tips yang didukung sains dan pengalaman klinis saya selama puluhan tahun, berfokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh pria di usia emas. Sekarang, mari kita selami inti dari pembahasan ini. Ada 3 pilar nutrisi yang harus Anda pastikan terpenuhi jika Anda ingin mengembalikan energi, performa, dan vitalitas Anda. Mari kita mulai dengan vitamin yang saya sebut sebagai saklar vitalitas. 1. Vitamin D, sang saklar untuk sirkulasi darah. Vitamin D sering disebut vitamin tulang, tetapi dalam konteks vitalitas pria, peran utamanya adalah sebagai saklar yang sangat penting untuk sirkulasi darah. Ini adalah pemain kunci dalam menjaga kesehatan endotel, lapisan tipis yang melapisi semua pembuluh darah Anda. Mengapa ini penting? Karena vitamin D sangat vital untuk produksi oksida nitrat. Oksida nitrat adalah molekul ajaib yang berfungsi sebagai vasodilator alami, yang berarti ia membantu membuka dan melebarkan pembuluh darah Anda. Pembuluh darah yang elastis dan terbuka lebar berarti aliran darah yang lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital yang menentukan kejantanan dan performa pria. Tanpa oksida nitrat yang cukup, pembuluh darah menjadi kaku dan sempit, dan disinilah masalah energi serta performa mulai muncul. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, tubuh kita terutama kulit menjadi kurang efisien dalam mengubah sinar matahari menjadi vitamin D aktif. Pria di usia 60 plus yang kurang beraktivitas di luar ruangan atau tinggal di daerah dengan sedikit sinar matahari beresiko tinggi kekurangan. Bahkan penggunaan sunscreen atau pakaian tertutup pun juga menghambat proses ini. Ini menciptakan siklus yang merugikan, kurang D, kurang NO, sirkulasi buruk, dan penurunan vitalitas. Solusinya tidak selalu rumit. Pertama, cobalah berjemur selama 15-20 menit di pagi hari sebelum jam 9 pagi. Ini adalah cara alami dan termudah.
Kedua, tingkatkan asupan makanan kaya vitamin D seperti salmon, sarden, telur, terutama kuningnya, dan susu yang difortifikasi. Ketiga, jika Anda kekurangan suplemen vitamin D3 mungkin diperlukan. Saya menekankan D3 karena ini adalah bentuk yang paling mudah diserap dan digunakan oleh tubuh sehingga jauh lebih efektif dibandingkan cyanocobalamin yang lebih umum. Pastikan dosisnya sesuai dengan anjuran dokter Anda. Kedua, vitamin B12, sang pembangkit tenaga dan pengantar oksigen. Vitamin B12 saya juluki pembangkit tenaga karena perannya yang tak tergantikan dalam memastikan setiap sel dalam tubuh Anda mendapatkan energi yang dibutuhkan. Peran utamanya adalah dalam pembentukan sel darah merah yang sehat dan menjaga fungsi saraf. Sel darah merah adalah taksi oksigen dalam tubuh Anda. Oksigen ini krusial bukan hanya untuk energi di otot dan otak yang mencegah kelelahan dan brain fog, tetapi juga untuk vitalitas pria karena jaringan ereksi sangat bergantung pada pasokan oksigen yang stabil. Jika sel darah merah Anda cacat atau jumlahnya kurang karena kekurangan B12, seluruh tubuh akan mengalami kekurangan energi dan tentu saja vitalitas Anda akan terpengaruh parah. Jaringan saraf juga sangat bergantung pada B12. Ini membantu dalam pembentukan selubung mielin, lapisan pelindung di sekitar saraf. Saraf yang sehat sangat penting untuk transmisi ginjal dari otak ke organ vital. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap B12 dari makanan menurun drastis, bahkan jika Anda makan banyak B12. Ini karena penurunan asam lambung yang diperlukan untuk melepaskan B12 dari protein makanan. Gejala kekurangan B12 sering disalahartikan sebagai penuaan normal, kelelahan ekstrim, pusing, masalah memori, kesemutan di ekstremitas, dan perubahan suasana hati. Jika Anda merasakan ini, B12 adalah tersangka utama. Untuk memulihkan kadar B12, fokus pada makanan hewani seperti hati ayam, tuna, sarden, telur, terutama kuningnya, dan susu yang difortifikasi. Namun, karena masalah penyerapan pada lansia, saya sangat merekomendasikan suplemen metilkobalamin. Ini adalah bentuk B12 aktif yang tidak memerlukan konversi oleh tubuh, sehingga jauh lebih mudah diserap dan efektif dibandingkan cyanocobalamin yang lebih umum. Ketiga, vitamin E, sang perisai pelindung pembuluh darah. Vitamin E adalah perisai antioksidan Anda. Ia bertindak sebagai benteng pertahanan terhadap dua musuh tersembunyi vitalitas pria, stres oksidatif dan peradangan kronis. Musuh-musuh ini bekerja diam-diam, mengikis integritas dinding pembuluh darah Anda dari waktu ke waktu. Stres oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas dapat merusak dinding pembuluh darah, yang merupakan hal yang sama pentingnya dengan peran vitamin D dalam memproduksi oksida nitrat. Ketika dinding pembuluh darah rusak, elastisitasnya hilang dan kemampuan untuk mengalirkan darah secara efisien akan terganggu. Ini adalah faktor risiko utama disfungsi ereksi dan penyakit jantung. Vitamin E membantu menetralkan radikal bebas tersebut, menjaga pembuluh darah tetap lentur dan sehat. Selain itu, vitamin E juga memainkan peran pendukung dalam menjaga keseimbangan hormon. Secara tidak langsung mendukung produksi testosteron yang sehat. Testosteron, hormon vitalitas pria, sangat bergantung pada sel-sel leydig di testis yang sehat. Dengan melindungi sel-sel tersebut dari kerusakan oksidatif, vitamin E membantu memastikan produksi hormon tetap optimal. Sumber alami vitamin E sangat mudah ditemukan dan lezat. Anda bisa mendapatkannya dari almond, biji bunga matahari, minyak zaitun, bayam, dan kangkung. Jika Anda memilih suplemen, sangat penting untuk mencari vitamin E alami, yaitu D-alpha-tokoperol. Hindari bentuk sintetis D-alpha-tokoperol karena tubuh tidak dapat memanfaatkannya seefektif bentuk alami yang merupakan kesalahan umum yang sering saya lihat dilakukan oleh pasien. Sinergi 3 vitamin dan peringatan penting. Penting untuk dipahami bahwa ketiga vitamin ini bekerja secara sinergis. Mereka bukan solusi yang berdiri sendiri, melainkan tim yang solid. Vitamin D membuka aliran darah dengan meningkatkan oksida nitrat. Vitamin B12 memastikan pengiriman oksigen yang cukup ke jaringan vital. Vitamin E melindungi pembuluh darah yang sudah dibuka dan memastikan sistem hormonal tetap seimbang. Bayangkan, Anda sedang memperbaiki sistem irigasi di kebun Anda. D adalah yang membuka katup utama. B12 adalah pompa yang mendorong air. Dan E adalah pelapis anti karat yang melindungi pipa. Kesehatan yang optimal tercapai hanya jika ketiganya bekerja sama. Peringatan penting,
Saya sering melihat dua kesalahan umum. Pertama, menggunakan bentuk suplemen yang salah. D2 bukan D3, cyanocobalamin bukan metilcobalamin, dan vitamin E sintetis bukan vitamin E alami. Kesalahan ini membuat suplemen menjadi tidak efektif. Kedua, konsumsi yang tidak konsisten atau hanya diminum saat terasa butuh. Suplemen nutrisi dasar ini membutuhkan waktu untuk membangun kembali cadangan tubuh. Konsistensi adalah kunci. Solusi praktis, rutinitas harian vitalitas, dan saran asupan. Inilah saatnya untuk beralih dari teori ke tindakan. Saya telah merangkum rutinitas harian yang sederhana dan mudah diikuti yang akan membantu Anda mengoptimalkan kadar ketiga vitamin ini. Rutinitas harian sederhana. Saat bangun tidur, hidrasi dan metabolisme. Minum air hangat segera setelah bangun tidur. Ini membantu mengaktifkan metabolisme dan mempersiapkan tubuh untuk menyerap nutrisi. Saat sarapan, B12 dan protein. Konsumsi vitamin B12 atau metilcobalamin saat sarapan. Sarapan Anda sebaiknya mengandung protein atau telur, susu, atau sedikit daging karena B12 bekerja lebih baik dalam lingkungan protein dan nutrisi. Baik, sesaat setelah sarapan, vitamin E alami. Lakukan jalan kaki 10 hingga 15 menit di bawah sinar matahari pagi sebelum jam 9 pagi. Ini adalah dosis vitamin E alami terbaik. Jika tidak memungkinkan, konsumsi suplemen vitamin D3 Anda. Saat makan siang atau sebagai cemilan adalah vitamin E. Tambahkan minyak zaitun pada salad atau sayuran Anda atau konsumsi segenggam almond atau biji bunga matahari sebagai cemilan. Ini memberikan asupan vitamin E yang sangat baik. Takaran aman untuk lansia. Sebagai panduan umum, selalu konsultasikan dengan dokter karena kebutuhan individu bisa berbeda, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. Vitamin D3. Dosis pemeliharaan yang umum adalah 1.000 hingga 5.000 IU per hari. Untuk yang memiliki kadar rendah, dokter mungkin meresepkan dosis awal yang lebih tinggi. Pastikan level darah Anda diperiksa secara rutin. Vitamin B12 metilcobalamin. Dosis bervariasi tergantung metode pemberian. Untuk suplemen oral 500 mcg hingga 1000 mcg per hari sering direkomendasikan untuk lansia dengan masalah penyerapan. Vitamin E D-alfa tocopherol alami dianjurkan untuk menjaga asupan harian sekitar 15 mg atau sekitar 22,4 EU per hari melalui makanan. Jika suplemen diperlukan, dosis yang aman biasanya 100 EU hingga 400 EU dalam bentuk D-alfa tocopherol. Intinya adalah vitalitas yang berkurang pada pria 60+ bukanlah kegagalan, melainkan seringkali sinyal defisiensi nutrisi yang dapat diperbaiki. Kita telah membahas 3 pilar yang sangat penting. Vitamin D, saklar, penting untuk oksida nitrat dan sirkulasi darah. Dapatkan dari matahari pagi atau suplemen D3. Vitamin B12, pembangkit tenaga, krusial untuk sel darah merah, oksigen, dan fungsi saraf. Pilih metilcobalamin karena masalah penyerapan pada lansia. Vitamin E, perisai, melindungi pembuluh darah dari kerusakan oksidatif. Dapatkan dari kacang-kacangan, minyak zaitun, dan suplemen alami D-alfa tocopherol. Ketiga vitamin ini bekerja sama untuk memastikan pembuluh darah Anda terbuka, oksigen terkirim, dan sistem Anda terlindungi. Mulailah rutinitas sederhana yang saya berikan dan perhatikan perubahan yang terjadi pada energi dan suasana hati Anda dalam beberapa minggu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda merasa bahwa kelelahan, penurunan energi, atau masalah performa Anda saat ini mungkin terkait dengan salah satu defisiensi vitamin yang baru saja kita bahas? Saya ingin mengajak Anda untuk menghindari kebiasaan buruk yang merampas nutrisi ini, seperti pola makan yang didominasi makanan olahan, stres berkepanjangan yang membakar cadangan vitamin, dan konsumsi alkohol berlebihan yang menghambat penyerapan B12. Mulailah fokus pada nutrisi padat dan konsistensi. Ajak teman lansia Anda. Jika Anda merasa informasi ini sangat bermanfaat, tolong jangan disimpan sendiri. Bagikan video ini kepada teman, kerabat, atau pasangan Anda yang juga berusia 60 ke atas. Ini adalah ilmu yang dapat meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Tuliskan di kolom komentar,
berapa umur Anda saat ini, dan keluhan spesifik apa yang paling mengganggu vitalitas harian Anda. Misalnya, cepat lelah, susah tidur, performa menurun. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan Anda secara langsung di kolom komentar atau di video berikutnya ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke podcast Sehat ala Dokter, agar Anda tidak ketinggalan berbagi tips dan ilmu terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, dan mari kita mulai perjalanan menuju vitalitas yang lebih baik.